Tahu nggak sih apa itu intellectual disability? Intellectual disability merupakan suatu perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, utamanya ditandai oleh adanya keterbatasan mental selama masa perkembangan. Hai Mom and Kids, saya Meli, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Mams, tahu nggak sih apa itu intellectual disability? Intellectual disability merupakan suatu perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, utamanya ditandai oleh adanya keterbatasan mental selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensi, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, kemampuan motorik, dan kemampuan sosial. Penyandang intellectual disability memiliki IQ di bawah 70, tetapi kebijaksanaan klinis diperlukan bagi individu yang memiliki IQ agak lebih tinggi, tetapi gangguan fungsi adaptif yang parah. Selanjutnya merupakan klasifikasi intellectual disability. Selanjutnya, karakteristik intellectual disability. Yang pertama, ringan. Golongan ini termasuk mampu didik. Minimnya pembendaharaan bahasa. Kesulitan pada akademik sekolah, utamanya membaca dan menulis. Yang kedua, sedang. Golongan ini termasuk mampu latih, tetapi tidak mampu didik. Penggunaan bahasa yang terbatas, lambat dalam hal akademik. Yang ketiga, barat. Sejak awal, anak mengalami keterlambatan perkembangan, motorik, dan bahasa. Kemampuan berbicara yang sederhana, minimnya interaksi sosial. Yang keempat, sangat barat. Kemampuan bahasa yang sangat minimal. Kesulitan memahami perintah sederhana, komunikasi bersifat nonverbal, dan sedikit. Penggolongan intellectual disability berdasarkan perkembangan bahasa. Yang pertama, borderline. Pembendaharaan bahasa dan kalimat cukup baik. Kesulitan untuk mengekspresikan ide yang abstrak. Artikulasi mengalami substitusi pada D untuk T dan distorsi pada S dan Z. Yang kedua, educable, cukup mampu mempelajari bahasa yang digunakan, terbatasnya dalam membuat kalimat, mengalami permasalahan artikulasi. Yang ketiga, trainable, memiliki kemampuan bahasa yang terbatas. Kosakata dan tata kalimat yang terbatas dan sederhana, terjadi omisi pada artikulasi. Suka meniru dan berbicara dengan bahasa yang tidak tepat. Yang keempat, kustodial, tidak memiliki kemampuan berbahasa dengan verbal, bahasa ekspresif lebih diberikan dalam bentuk tangis, jeritan, maupun rintihan. Kekurangan kognitif akan mengakibatkan kesulitan memahami dan membedakan makna bunyi bicara, sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk merangkai fonem, segmentasi bunyi, membedakan nada, mengatur kenyaringan, dan mengatur durasi bunyi. Nah, Mams, untuk mengetahui intellectual disability, kita dapat mengetahui dengan melakukan tes IQ dan perlu dikonsultasikan dengan ahli profesional untuk mengetahui bagaimana penanganan yang tepat. Jika anak mendapat penanganan yang tepat, maka akan menambah kemampuan pada anak. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, Mam. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa!